Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir 150, yang jawab salam baru 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 140. Yang jawab salam mudah-mudahan bisa menunaikan haji dan umrah. Yang jawab salam mudah-mudahan hutang dan cicilannya lunas semuanya. Kenceng benar. Berarti banyak hutang cicilan. Yang jawab salam mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang jawab salam mudah-mudahan putra putrinya soleh solehah, tercapai cita-cita semuanya. Yang jawab salam mudah-mudahan mati semuanya dalam keadaan husnul qabul. Amin ya rabbal alamin. Ini aminnya pelan banget ya, ketahuan di paslon nomor 2, nomor 03 nggak berani nyebut amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal barayat. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bersyukur kepada Allah melalui ucapan alhamdulillah. Pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di halaman Masjid Rodotul Mukminin, halaman kediaman Bapak Haji Didi Supriyanto SH.M.Hum, dalam rangka kita menghadiri tasyakur bin nikmah, siraman menjelang walimatul urus, walimatun nikah antara Ananda Raditya Triputro dengan calon mempelai wanitanya yaitu Kim Suci. Insya Allah akan dilangsungkan Sabtu besok, yaitu tanggal 20 Januari 2024. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dan pertemuan ini dipenuhi, dinaungi dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga kita sanjungkan kepada junjungan alam, sang pemimpin revolusioner Islam sedunia, suami yang paling adil dan bijaksana, ayah yang penyayang terhadap anak-anaknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersenandung dengan salawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Ya Habibi Ya Muhammad Ya arusal khafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya arusal khafiqaini Ya muayyad Ya mumajjad Ya imam al-kiblataini Sallallahu. Ya Allah, berkahi pertemuan ini ya Allah. Lancarkan maksud daripada keluarga Bapak Haji dan sekeluarga, dan lancarkan pernikahan antara Mas Radit dengan Mbak Suci. Berkahi keduanya, jadikan nanti keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya patut untuk menyapa terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Rodotul Mukminin Bapak Haji Rudi Herlambang yang sudah pecah bisul karena dua putra putrinya sudah syah, sudah menjadi suami istri. Terakhir kemarin Mas Dipta dan Mbak Ulan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Beserta Ibu Haji Rudi Herlambang hadir. Tuh, hadir ya. Ada yang patut kami sebut adalah Bapak RW Sohibul Wilayah, Bapak Haji Misbahul Munir hadir. Ibu RW hadir. Mana Ibu RW? Tuh, gayam bae tama. Teurun-urun tadi. Mentang-mentang udah sehat. Bapak Amri hadir. Pak Amri hadir. Wah, begini dia. Pak Wijati hadir. 01. Pak Haji Wawan hadir, Pak Budi hadir ya? Hadir. Pak Haji Agung hadir? Hadir dong. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, yang jelas pendukung paslon 1 hadir ya? Pendukung paslon 2 hadir? Pendukung paslon 3 Sohibul Bait. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya yang berbahagia, yang deg-degan Mas Radit dan Mbak Suci. Belum walimatun nikahnya, belum. Ini makanya disebutnya siraman. Disiram dengan tujuan supaya tumbuh, subur, berbuah, berdahan, dan pada akhirnya langgeng abadi. Perlunya siraman di situ. Jadi ini bukan acara walimatun nikah, siraman walimatun nikah, sprak walimatun nikah. Jadi belum disebut mempelai, belum disebut mempelai wanita, belum disebut mempelai pria. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Tentunya berbeda ya temanya dengan yang disampaikan di kediaman Bapak Haji Rudi Herlambang. Kalau sama ya Ustadz itu lagi. Tapi alhamdulillah di sini kan jamaahnya Lolita, lolos 50 tahun. Jadi pelupa. Jadi materi yang di Pak Haji Rudi Herlambang saya yakin udah lupa ya. Kalaupun dibahas lagi nggak apa-apa ya, orang udah lupa. Pak Haji Didi tadi menyebutkan jelita. Ini nggak faktual ini, berita hoax. Kalau jelita kan jelang 50 tahun. Nah kalau saya jelita,
jelang 50 tahun. Ini semuanya lolita ini rata-rata. Lolos 50 tahun. Nah, ada balita bawah 50 tahun. Poin pertama, Mas Radit, bahwa jodoh, bahwa pernikahan itu sudah ada sejak dari Lauhil Mahfuz, alam skenario. Bahasa jurnalistiknya skenario. Lauhil Mahfuz sudah dicatat bahwa Mas Radit dengan Mbak Suci sudah dicatat. Jauh undangan walimatul syukuran siraman ini tertulis, saya dikirim oleh Pak Haji Didi, oleh Pak Haji Agung dengan undangan acara ini. Backgroundnya warna merah, tertulis di situ calon mempelainya Mas Radit Raditya Triputro, Kim Suci. Belum lagi nanti ada undangan digital via Instagram, via WA, tertulis nama Mas Radit dan Mbak Suci. Belum lagi nanti di Hotel Novotel Bogor terpampang fotonya. Biasanya kemarin kayak Mas Dipta dengan Mbak Wulan sebelum masuk ruangan itu di mana itu, di Pesek Pesona Square, namanya terpampang, fotonya terpampang. Jauh daripada nama itu dipampang di undangan, di foto, sejak Lauhil Mahfuz sebelum kelahiran Mas Radit itu sudah tertulis jodohnya Mbak Suci. Ini takdir, qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, qada ada dua. Yang pertama qada mubrom, yang kedua qada mu'allaq. Qada mubrom, qada yang tidak bisa dirubah. Lahir laki-laki, jangan coba-coba dirubah jadi perempuan, lekong, transgender. Nah, sekarang lagi diprotes oleh KPI. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya. Jadi yang tampil-tampil di TV disorot oleh KPI, mudah-mudahan tobat. Amin ya robbal alamin. Di sini yang masih lekong siapa? Tobat. Ya, segera tobat. Ya. Pak Ustadz, saya tobat. Sekarang melihat saya sekarang pakai mau kena. Bukan tobat, itu mah kumat. Kalau tobat pakai sarung, baju koko. Nih kayak Pak Haji Didi nih, maco banget. Mohon maaf Pak Haji Didi, saya tadi mau pakai sarung nih, tapi Pak Haji Agung pakai celana. Saya ikut Pak yang ngundang nih, Pak Haji Agung nih, yang nge-WA mulu nih. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini Mas Radit, Mbak Suci, pertemuan ini adalah dalam rangka menyempurnakan kodo itu. Mas Radit dengan Mbak Suci baru kodo, belum takdir. Ini masih dalam kategori kodo mu'allaq. Apa itu kodo mu'allaq? Kodo yang bisa dirubah. Dirubahnya dengan apa? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, punten. Viral beritanya. Sudah akad nikah. Ini ceritanya sudah akad nikah. Ada yang telepon, janjian di depan. Tuh si pengantin cewek nyamperin ke depan dengan alasan beli makanan. Ternyata mana janji manismu sang mantan. Nggak pulang-pulang, beritanya viral kan Bu? Nggak pulang-pulang, mantannya nelpon, suaminya ditinggal. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sudah nikah. Ada juga sudah lamaran, sudah khitbah, bahkan undangan sudah disebar, gak jadi, belum takdir. Ini last minute 6 hari lagi ini Mas Radit. Ini dalam rangka menyempurnakan kodok mu'allaq menjadi kodok mubrom.
Sudah menikah belum Mas Radit? Belum. Tapi secara rencana sudah. Sempurnakan menjadi kodom mubrom, sah menjadi suami, dan Mbak Suci menjadi istri dengan cara apa? Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tuh akronimnya. Pengen sempurna kodok kita, takdir kita pengen baik, rubah dengan duit. Apapun butuh duit. Tapi bukan berarti duit yang ibu-ibu favorit Presiden Soekarno dan Hatta yang warna. Kalau yang biru itu duit berapa Bu? 50.000. Kalau 20.000 warna? Kalau 10.000 ongo. 5.000 2.000. Alhamdulillah, ibu-ibu di sini tawaduk semuanya. Tahu warna duit. Ini tawaduk semua. Tahu warna duit. Aduh. Kalau saya tawaduk juga. Tara mawa duit. Jamaah sekalian. Nih lupa saya nggak menyapa ini. Mbak Cindy sehat. Nih mamahnya Nurul. Mana Nurul? Tadi sudah say hello sama saya. Kemarin Nurul ketemu di Kopi Tuku di GDC. Selfie sama saya. Kirim Pak Haji. Ada lagi Mas Sony. Mana Mas Sony? Hadir ya? Sudah ketemu juga, sudah ngobrol banyak saya waktu di Banten, di Anyer. Nginep bareng satu vilanya Mas Sony, Pak Haji Didi. Terus Mbak Anissa hadir? Hadir? Mana Mbak Anissa? Ada ya? Jadi sempurnakan kodok mu'alak menjadi kodok mubrom. Nih pelajarannya dalam, ilmu tinggi ini. Jadi kodok mu'alak itu bisa dirubah. Kodok mu'alak itu ganteng minimal jadi ganteng maksimal. Doa, ya Allah, Allahumma jamilni, ya Allah, baguskanlah kami, sehatkanlah kami. Usaha, mandi 3 kali sehari pengen ganteng. Perawatan, pedikur, skincare. Ibu-ibu kan bisa ginclong begini, gak mungkin bedak FIFA, gak mungkin. Minimal Wardah, ya Bu ya, ke salon, ya Allah ya kali. Bapak-bapak juga terpengaruh, istrinya di kampung, bapak kerja di kota, istrinya nge-WA nelpon bapak kalau pulang beliin itu ya yang buat perawatan kulit yang ada care begitu tulisannya. Kan skincare ya. Bapaknya ingatnya care aja. Ternyata dia beli ke Alfamart, ke Indomaret yang ada care-nya. Malam-malam tuh nyampe ke rumahnya, diterima sama istri, dipakein ke muka. Pas subuh mukanya merah-merah. Ternyata yang dibeli itu Preskare. Ya Allah, salah beli. Preskare, tahu Bapak? Preskernya yang warna merah lagi. Atuh mukanya merah-merah, salah beli, malpraktek. Makanya Bapak, kudu hafal apa tuh buat skincare istrinya. Ya, jangan hafal tuh BB Harum Sari mulu buat ketek. Si ibu ketawa, jangan-jangan korban bapak-bapak nih. Jamaah, apa Pak Bu RW? Pengalaman. Sorry ye. Enggak, saya nggak pengalaman. Aduh, Bu RW kali. Jamaah, alhamdulillah. Jemput nih Mas Radit ini dalam rangka menjemput takdir yang baik. Nih 6 hari menjelang tanggal 20 ini, mudah-mudahan sehat. Tuh, baik Mbak Mas Raditnya maupun Mbak Sucinya sehat.
jauh dari bahaya teror. Jangan sampai mantan-mantan Mas Radit itu nge-WA terus. Mbak Suci senyum. Betul Mbak Suci ini. Jangan salah nanti. Jangan sampai mantan-mantan Mbak Suci itu nelpon lagi. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Na'udzubillahi min. Makanya Mbak Suci, Mas Radit, hapus nomor WA sang mantan. Say no to talk. Katakan tidak untuk menghubungi dengan dia. Lu gue N. Si Sulema. Udah gitu aja N. Setuju Mbak Suci? Ya, jangan ada, buanglah mantan pada tempatnya. Tidak hanya sampah, buang mantan pada tempatnya. Jurig itu kita. Tahu jurig? Hantu menggoda, mengganggu. Jangan sampai nih 6 hari ini nomor-nomor mantan pacar Mbak Suci baru dihapus. Nih, jangan sampai 6 hari ini mengganggu. Makanya itu usaha, doa, usahanya itu. Usaha perawatan, bahkan kan orang Jawa mah dipingit. Seminggu itu jangan keluar rumah, Mbak Suci jangan keluar rumah. Itu dalam rangka usaha, adat si adat, tradisi si tradisi, tapi bagus. Mas Radit dikawal kalau bisa kemana-mana. Ya, sekarang jangan sampai kalah sama paslon. Ini kan juga paslon sama ini pasangan calon ini nih. Nggak tahu nomor berapa ini. Mas Radit sama Mbak Suci ini dikawal. Jangan sampai ada yang pengen mencium ternyata menggigit Mas Anies tuh. Jangan sampai Prabowo ada yang ngancam, Mas Ganjar ada yang ngancam. Jangan nyebutin satu, takut saya tendensius jurus mau mendukung mana gitu ya. Ustadz mah nggak boleh ini ya, meskipun di TPS mah saya punya calon. Sorry ya, Pak Jati. Baik, jadi doa usaha ikhtiar. Ikhtiar itu mengkhususkan lebih spesifik usahanya. Ya, tawakal. Nah, setelah kita siraman doa usaha tadi sudah dibacakan surah Ar-Rahman supaya semakin muncul kasih sayang. Semua keluarga mendukung, menyayangi kita dengan Ar-Rahman itu. Dengan tahlilan supaya Allah menurunkan rahmat, ampunan, malaikat ikut mendukung, ikut mendoakan acara nanti tanggal 20 itu supaya lancar. Melalui energi positif yang kita undang, yaitu doa-doa itu. Karena kita yang ada di bumi menembus, bisa membuka kunci langit itu dengan doa. Jadi ini, ya, terkadang pacarannya 5 tahun, 7 tahun, jadinya sama tetangga sebelah. Tuh takdir. Sehingga lahir 7 tahun sudah. 7 tahun sudah. Tuh, lagu apa itu? Dawai yang telah lama ku petik. Lagu dawai? Apa Bu? Fadilah Intan yang suka lewat di VT-VT TikTok tuh. Lagu-lagu itu. Ya Allah ya Allah Karim. Itu adalah 7 tahun menunggu pernikahan. Ternyata berkhianat. Nah itu jangan sampai takdir itu menjadi takdir yang terbukti. Jemput dengan doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Poin kedua, Mas Radit. 13 tahun pacaran. 13 tahun. Subhanallah. Itu mah Habibi Ainun sampai keabadian. Insya Allah. Ini ada namanya Kim. Kim berarti marga apa ini berarti? Korea. Oh Korea. Saya jadi teringat Kim Jong Un, Presiden Korea Utara. Iya. Emang Korea gitu Kim ya? Kim speaking kan gini, itu malim ya. Dan speaking maksa Bu Erwan. Nama tuh Kim. Jadi
Tikim tuh punya, berarti Sarangeo ya? Sarangeo, Kamsamida, Annyeong, nah dan orang Korea kan gitu nih. Korea Selatan, Korea Utara, bahasa ini? Oh, Korea Selatan. Korea Utara nggak bisa ya. Nah, yang kedua, poin kedua, 13 tahun, subhanallah. Ini tapi pasti dengan sejarahnya ya Mas Radit ya, yang nggak usah cerita. Kenapa? Cinta pertama dan sampai ke pernikahan luar biasa. Ya Allah ya Karim. Ini dengan sudah putus nyambung ya. Alhamdulillah balik lagi. Gak usah diceritakan di sini. Itu rahasia negara. Ini mohon maaf nih rahasia pertahanan saya. Gak boleh diceritakan dalam 2 menit ini. Nanti undang saja di forum khusus. Kata Kongwowo. Nyambung aja. Yang kedua, poin kedua. Pernikahan itu ibadah. Bahkan ibadah terlama. Makanya setiap ibadah itu harus dilandasi apa? Pertama, niat. Kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya wa kana min amalil akhirah bi husnin niyah. Banyak amalan dunia casingnya, tapi karena niatnya baik menjadi pahala amalan akhirat. Kenapa? Bi husnin niyah. Bagus niatnya. Contoh, Pak RW ya, Pak RW rapat di pos RW tuh dengan jamaah, dengan warganya, dengan para penggawanya, dengan parete dari rete 1 sampai rete 11, rete berapa? 6 tuh. Terus diupload sama Pak RW itu ke dalam TikTok, ke dalam video, divideoin dalam video di WA, di share tuh acara silaturahmi itu. Padahal itu adalah kegiatan dunia. Tapi dengan video tersebut warga jadi makin rukun, makin kompak, jadi amalan akhirat. Kemasannya dunia, tapi dampaknya tuh menjadi rukun. Sedangkan rukun itu, damai itu tujuan, salah satu tujuan syariat agama Islam. Hibdun nafsi, hibdud din, hibdul mal, hibdun nasli, kan itu tujuan agama itu. Ada juga kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah wa kana min amali dunya bisu'innya. Ada casingnya, amalnya amal akhirat, tapi Allah hitung, Allah benten, Allah nilai itu sebagai amal dunia karena jelek niatnya. Ibu, Bu, hadir di pengajian, kemasannya casingnya akhirat apa dunia? Akhirat. Pas hadir di pengajian, lihat temannya di sebelah, ya Allah, itu gelangnya banyak banget, ya Allah, sampai ke siku, sampai bunyi. Laki tak hadiah kuningan, imitasi ini, ya Allah, gelang juga, cincin hadiah dari Ciki. Itu tetangga, ya Allah, di sebelah, ya tuh pulang ngaji bukan dapat ilmu, ya Allah, malah bikin berantem sama suami bapaknya. Pak, tuh teman tuh kalau ngaji kostumnya, gamisnya ganti lagi. Ini melihat nih gamis nih, ya Allah, hitam mulu. Nih bawahnya udah pakai peniti nih, Pak, lihat nih, bolong. Beli apa? Atuh bapaknya pinjam ke koperasi di kantornya karena belum gajian. Pulang kerja mampir di Pasar Agung, maksain. Jadi kemasannya akhirat, tapi ujung-ujungnya jadi dunia karena jelek niatnya. Ngajinya pengen ngebanding-bandingin gamis,
banding-bandingin emas. Jangan burewe. Awas, nanti Pak RW ngamuk. Si mama mengaji apa mau banding-bandingin. Jadi ibadah, nikah itu ibadah. Likulli khairin mani'un, otomatis setiap ibadah karena bernilai kebaikan banyak HTAG-nya, hambatan, tantangan, ancaman dan gangguannya. Nih Mas Radit, Mas Adit, Mbak Kim, Mbak Suci, pasti likulli khairin mani'un, banyak godaannya ibadah itu. Mas Adit, Mbak Suci, ibarat 100 ya, maka 50-nya itu ibadah itu ada dalam nikah. 50-nya selain nikah. Subhanallah. Jadi nikah itu ibadah penyempurna ibadah-ibadah yang lain. Mas Radit sholat maghrib, nanti sholat zuhur sendiri, kecuali di masjid berjamaah 27. Nanti sholat isya di rumah sendiri, pahalanya 1. Sudah nikah, di belakang ada Mbak Suci, pahalanya jadi 27. Sempurna. Karena menjadi imam keluarga dan juga imam sholat. Punten Mas Radit, ikroknya tamat. Tamat ya. Insya Allah. Alif lempeng apa bengkok? Hah? Lempeng, alhamdulillah. Ada juga yang bengkok, Hamzah namanya. Jangan kayak Pak Amri, diajarin ngaji sekali, cuma hadirnya cuma sekali. Minggu depannya kabur lagi, kagak mau. Mana Pak Amri? Sorry ya, dites sama ustaznya. Minggu depannya jamaahnya kosong gara-gara dikasih PR. Aduh, udah Lolita dikasih PR, ajak main-main, udah Lolita ajak nyanyi, kan kembali ke Belita. Kok ibu ketawa? Jangan-jangan ibu juga. Aduh, ya Allah, ya kali suka bongkar rahasia katanya. Biarin rahasia umum. Jadi ibadah, Mas Radit ya. Jadi nikah itu ibadah. 50 ada dalam pernikahan. Subhanallah. Makanya ibadah yang paling enak itu adalah pernikahan. Tapi paling lama. Oleh karena itu banyak godaannya. Subhanallah. Yang ketiga, poin ketiga. Bahwa pernikahan ini adalah menyatukan dua insan yang berbeda. 13 tahun bukan waktu yang lama untuk ta'aruf. 13 tahun. Pak Ustadz saja 5 tahun. Meskipun gak perlu tahu ya, cuma saya cerita aja. 5 tahun putus nyambung. Alhamdulillah bisa dipertanggungjawabkan. Saya termasuk laki-laki yang tanggung jawab. Dengan istri yang saya pacari di kampus Pak Haji Didi oleh ospek, saya panitianya gitu. Pak RW, saya jadiannya itu dengan cara saya ngeprank calon istri saya. Neng bogoh KAA, di prank ke bahasa Sunda. Dia orang Betawi, kagak ngerti bahasa Sunda. Nurut dia, nurut ngikutin. Neng bogoh KAA. Atau dia nanya ke temannya di pesantrennya, Neng bogoh KAA artinya apa? Lah dikerjain katanya, tapi nyangkut alhamdulillah. Itu artinya kamu cinta sama dia. Jamaah sekalian, kalau Pak RW mah dulu jadiannya gara-gara salah sambung nelponnya. Akhirnya kenalan. Betul kan? Oh, saya tahu. Salah sambung. Kalau Pak Wijati dulu malah Mak Comblang malah jadi-jadian mainnya ini. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pak Agung, dia waktu di kantor, di kerjaan dia mah, di kerjaan. Jadi saling lirik-lirikan, ngasih tugas. Akhirnya keseringan ngasih tugas, akhirnya jadian juga. Gitu ya Pak Haji Agung? Nah.
Pawawana kayak India, jatuh di kebun. Dah, ngeprank mulu. Pak Budi. Aduh, Pak Budi. Pak Budi masalah nyasar WA itu. Aduh. Jamaah sekalian, nah ini, aduh, kalau udah ceramah di depan Rodatul Mukminin begini nih, saya yang dikendaliin, bukan saya yang kendaliin. Jadi ibadah, dua perbedaan. Di mana perbedaan ini beda segala-galanya. Jenis kelaminnya, gendernya, ya otomatis spare partnya, onderdilnya beda. Ya, keinginannya. Sama-sama doyan soto. Mas Radit suka soto, Mbak Kim suka soto, tapi Mas Radit gak mau dipisah, pengen disatuin, dicampur nasinya. Sementara Mbak Kim, Mbak Suci pengennya dipisah, betul Bu? Tuh, sama-sama doyan suka minum teh. Ya, saya sama-sama suka minum teh, tapi saya sukanya teh hangat. Istri giliran istri pengen es teh manis. Jadi perbedaan itu luar biasa. Nah, ini menyatukan dua perbedaan, dua insan menjadi satu yang disebut dengan suami istri, menjadi hubungan keluarga. Ini butuh namanya satu toleransi, satu penyesuaian, adaptasi. Wah, kalau 13 tahun mah luar biasa. Insya Allah ta'arufnya sudah kenal. Jangan sampai Pak Ustadz, ada jamaah saya datang, Pak Ustadz, boleh nggak saya ngambil duit di dompet suami? Ada yang nanya begitu. Emang kenapa ibu? Dulu waktu pacaran baik banget. Ya Allah, sampai mertua dibawain martabak mulu, kulub suhu, kacang segala dibawain, baik banget. Mahugi kata orang-orang saya kayak nyogok. Masya Allah ya berakhir. Sekarang pelitnya minta ampun. Bu, ternyata ya dulu mah modus, namanya juga modus. Gimana caranya dapetin sebagai istri? Berbagai cara. Pakai ya pakai pelet Jepang. Ya, Toyota, Avanza, Xenia, Honda, itu pelet Jepang. Pakai kartu kredit ya peletnya. Nih kartu kredit, Neng. Setelah menikah, mana kartu kreditnya? Pelitnya minta ampun. Jadi baru tahu ya Bu ya. Pak Ustadz, gimana ya? Apa hukumnya kalau suami kentut di depan istri? Ibu, suami ibu suka kentut? Iya Pak Ustadz. Ya Allah, dulu masih belum menikah. Ya Allah, duduknya api, sopan banget. Sekarang mah ya Allah udah pakai kolor, kaos kutang mulu, bau. Kalau tidur tuh ngorok. Ya Allah, pusing, berisik saya Pak Ustadz. Baru tahu ya Bu. Nikmati Bu. Itu ngorok anti maling. Alhamdulillah nggak perlu membantu program RW, satpam nggak capek karena dibantu oleh ngorok di suami ibu. Nikmati saja. Kentut, nikmati aja Bu, kentut nggak apa-apa. Tuh, ternyata perbedaan itu luar biasa. Makanya adanya honeymoon, bulan madu, bukan tahun madu. Karena hanya berbulan-bulan saja, berminggu-minggu saja, betul? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Pak Haji Wijati di depan sambil nonton TV dipijitin sama Ibu Wijati. Kata Pak Haji Wijati, mah alhamdulillah kalau sudah nikah mah Bapak ada yang mijitin. Kalau pusing tuh ada yang mijitin. Terus kata istrinya, emang dulu kalau sebelum menikah siapa yang mijitin? Nggak ada yang mijitin karena nggak pusing.
Setelah menikah jadi pusing bapak nih. Aduh, Pak Wijati itu ketawa tuh. Ketawa aja, jangan nahan-tahan. Ini pengalaman. Justru setelah menikah dengan mama banyak masalah. Pusing. Makanya dipijitin mulu. Dulu mah nggak ada masalah, dah mah. Tuh, karena perbedaan itu, Pak. Yang berikutnya Mas Radit, pernikahan itu tidak hanya menggabungkan perbedaan antara suami dan istri, tapi dua keluarga. Ada namanya mertua yang Mbak Suci. Ini Pak Haji Didi ini calon mertua, sekarang mah calon, belum mertua, calon mertua. Di mana harus diposisikan sebagai orang tua juga. Kalau ada surga di bawah telapak kaki ibu, kalau adalah ridho orang tua ada ridho Allah, ada pada keriduan orang tua, tambah ridho Allah ada pada keriduan mertua. Jadi kita pun harus sayangnya sama. Mas Radit sekalipun 13 tahun, maka orang tua Mbak Suci itu lebih lama daripada Mas Radit mengenalnya. Dari mulai mengandung, ya, melahirkan sampai sekarang Mbak Suci usianya berapa tahun? 20? Mbak Cindy bantuin loh. Juru bicara ini gimana? Kan dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Korea. Bisa? Oh bisa. Berapa tahun Mbak Cindy? Hah? 32. Tuh. Lebih lamaan mana kenalnya Mas Radit dengan Mbak Suci dengan orang tuanya? Tuh, orang tua. Tetapi setelah akad nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya Mbak Suci, Kim Suci binti Kim Jaiman dengan mas kawin seperangkat alat dapur dibayar tunai. Bagaimana hadirin? Sah? Sah. Maka sejak itu pelimpahan take over, kalau bahasa itu ya, pelimpahan dari orang tua Mbak Suci ke Mas Radit sepenuhnya dengan begitu ikhlas. Tidak butuh Mas Radit ya harus nunggu bagaimana nguliahin, ngurus dari bayi, nyekolahin SD, SMP, SMA, kuliah. Tiba-tiba sudah sukses begini, udah gede begini, diambil begitu saja sama Mas Radit. Dengan mas kawin, ya seberapa besar sih mas kawin? Kalau dibandingkan dengan biaya, kasih sayang, pengasuhan, penjagaan dari orang tua Mbak Suci, disitulah letak yang paling besar tanggung jawab Mas Radit. Kok tangan saya begini ya? Kebiasaan. Kan nggak mungkin begini juga. Mentang-mentang di rumah Pak Haji Didi begini, kan nggak mungkin. Ya Allah, apalagi begini nggak mungkin. Ini Pak Wijati menang banyak ini. Itu Mas Radit. Coba diserahkan begitu saja dengan mas kawin yang kalau dinilai gak akan bisa melebihi nilai perjuangan kasih sayang daripada orang tua Mbak Kim ini. Makanya di situ harus siap men-take over, menggantikan posisi sebagai ayah, menggantikan posisi sebagai ibu, apalagi sebagai suami. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, poin berikutnya, pernikahan tidak hanya sebatas pelampiasan hawa nafsu, kebutuhan biologis. Kalau orientasinya ke situ, binatang, hewan seperti itu. Tapi manusia itu menikah tidak hanya sebatas untuk menutupi kebutuhan biologis, tetapi ada tujuan yang lebih utama adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Bidadari surgaku. Ustadz Jepri
Al-Bukhari Durriyatina, untuk menghasilkan keturunan. Pak Haji Didi, ada Mbak Cindy, Mas Sony. Jadi Mas Sony saya lihat di sini tuh. Ada Mas Radit, ada Mbak Anissa. Itu ada zuriyah yang dimana nanti adalah sebuah visi yang paling pokok seperti yang saya bahas kemarin, bahwa adalah ibadur rahman itu harus punya visi, yaitu visi akhirat. Visi akhirat, Pak Haji Didi sudah meninggal, sudah almarhum. Mbak Cindy, Mas Sony, Mas Radit, Mbak Anissa di dunia mendoakan Rabbi firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Lahir anak dari Mbak Cindy Nurul, di mana 3 tahun saya sempat ngajarin agamanya. Mana Nurul? Lagi skripsi katanya, kemarin curhat sama saya. Segera habis skripsi S2 ya? Wow. Bukan, nanti lanjut S2 kan? Lanjut S2. Kalahin papi, ya nyebutnya papi. Nyebutnya papi, kalahin papi, harus S3. Papi kan S2. Nggak kuat. Jangan-jangan udah ada jodoh. Nggak kuatnya, pengen nyusul Mas Radit. Om Radit, mau nyusul? Enggak. Jangan enggak ya, nikah mah harus. Kalau misalkan sudah siap, Nurul nikah. Alhamdulillah, jadi saya ada job lagi ini di undangan. Iya, Ustaz Rojikin ada job lagi. Ustaz Muda Sukman ada job lagi. Alhamdulillah. Ya Nurul, jangan undang Ustaz yang lain, Bapak. Kalau yang Ustaz yang lain, loh gue N. Awas. Jamaah sekalian, kalau hanya mengguguk hawa nafsu biologis binatang, tapi kita punya tujuan. Apalagi Pak Haji Didi, tidak hanya Mbak Cindy, tidak hanya Mas Sony, tidak hanya Mas Radit, tidak hanya Mbak Anissa, cucu-cucunya misalkan Mbak Nurul, cucu-cucunya ada yang hafal Quran 30 juz. Itu menurut satu hadis 70 orang tertolong oleh satu orang yang hafal Quran itu. Subhanallah. Makanya saya doakan mudah-mudahan Pak Haji Didi kalau punya restoran udah nggak aneh, punya kafe udah nggak aneh, punya villa sudah nggak aneh. Saya doakan mudah-mudahan punya pesantren. Amin ya rabbal alamin. Nanti Ustaz Sukma yang menjadi ini. Nanti saya ikut di situ. Berkah lagi di Pak Haji Agung, mudah-mudahan punya wedding organizer di bawah pimpinan Rodatul Mukmin Pak Haji Rudi Herlambang. So, berkah lagi, yang serah terimanya saya. Berkah lagi, yang MC-nya tuh Ustaz Rojikin, udah berkah, udah pantas di tenda siapa nih? Hah? Tuh udah punya Pak Budi, jadi komisarisnya Pak Budi. Punya siapa? Tuh, ya Allah. Sound system punya siapa nih? Mantep. Udah bikin Pak Haji Agung wedding organizer. Amin ya rabbal alamin. Kabul. Amin. Baik, yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Udah cukup Pak Haji? Belum? Masih. Baik, Mas Radit. Jadi kalau berbicara tentang dzurriyah, ya ini nih dzurriyah. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan biologis, kucing eta mah, kebutuhan biologis mah tuh kucing. Ya. Yang sekali ngajuru, sekali ngelahirin banyak. Tetapi lebih daripada itu. Bagaimana nanti di akhirat? Ya Allah ya Rabbil Karim. Tidak hanya kumpul saat ini Mas Radit di samping Pak Haji Didi. Ya, di belakangnya ada Mbak Cindy, ada Mbak Nurul, ada Mas Sony, ada Mbak Anissa, ada Mbak Suci yang sebentar lagi akan menjadi keluarga besar. Maka indahnya kita kumpul di sini berlanjut
visi kita sampai ke akhirat berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kembali kepada yang tadi, niatnya niat ibadah, insya Allah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini makanya nanti ini kan didokumentasikan, divideokan oleh tim dokumentasi. Nanti anaknya Mas Radit, anaknya Mbak Suci nonton, ya. Cucunya Mas Radit, cucunya Mbak Kim nonton. Ketika ini masih ada nih, insya Allah kan ada kan? Ada tuh. Kata cucunya Mas Radit, kakek gue ganteng juga nih. Nah, nyebutnya kakek kan Mas Radit kalau dia cucu kan. Kalau Pak Haji Didi udah almarhum. Kalau Mas Raditnya udah kakek, terus nanti di videonya tuh, itu ada yang ceramah. Siapa ganteng juga tuh yang ceramah itu? Kameramen ketawa. Itu yang ceramah siapa, ganteng juga nih. Tuh ada yang kesut tuh, yang baju kerudung biru, tuh makan mulu siapa itu? Oh, Bu RW. Kata cucunya, mama nanti kalau nikah ini undang Ustadz ini. Udah nggak ada. Sama kayak cicit kamu, mbak kamu, Pak Haji Didi udah meninggal. Ya Allah, seneng banget kalau saya meninggal ya. Doain apa? Panjang umur. Itu Ustadz juga nggak ada. Emang lucu Ustadz, tapi udah nggak ada. Ada anaknya, undang anaknya aja biar nyambung silaturahmi. Itu ada anak saya, insya Allah di calon pengganti saya. Amin. Amin. Kok diem nyebut amin? Gitu dong. Kalau Pak Amri nggak apa-apa nggak nyebut amin. Udah ketahuan dia. Kebul. Baik, unik Mas Radit mencari jodoh itu. Hadis Rasul, tunkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Ini 13 tahun nih, pasti sudah teridentifikasi nih variabel ini. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Sudah tidak diragukan lagi, 13 tahun sudah bisa menilai. Orang Korea apa nggak ada yang buluk, kagak ada, cantik semuanya. Memangnya orang Singaparna, orang Caekek. Orang Korea mah, gini Pak, istri saya pas pulang dari sholat, pas masuk rumah, pas masuk kamar, ya Allah mama wajahnya bersinar, bercahaya, lagi nonton drakor, lampu handphonenya nyorot ke mukanya. Kira-kira istri Pak Agung gitu enggak ya, nonton drakor? Gak bakal beda kayaknya. Ini ibu tukang drakor ini namanya, drama Korea. Bener gak? Jujur gak? Bener gak? Pak Wijati pernah ngomong sama saya, Pak Ustadz itu kalau lihat artis Korea, ya Allah lewat saya Pak Ustadz, udah sedih dah saya mah. Siapa tuh? Song Joong Ki kan yang kayak mirip saya itu siapa? Song Joong Ki ya? Opa Song Joong Ki. Tahu aja. Jamaah sekalian, di jamaliha karena kecantikannya. Yang cantik ini adalah relatif. Dipaksa-paksa Pak Haji Didi, Mas Radit, nih Papa punya anak kenalan Papa nih, sama-sama di kantor hukum, cantik anaknya, disodorin Pak Haji Didi. Pernah begitu nggak Pak Haji Didi? Pernah? Jujur Pak Haji Didi? Pernah? Tuh, enggak disodorin sama Mas Radit. Tapi Mas Radit nggak mau. Mulut Pak Haji Didi yang disodorin itu cantik, tapi mulut Mas Radit tidak. Nah itu loh, cantik itu relatif. Gelis, sekurang Bandung mah baheno. Kata orang Jawa mah ayu tenan ini, ayu tenan. Relatif. Cantik orang Depok, perempuan orang Depok beda dengan cantik perempuan orang Papua.
Langsung ngebayangin. Kalau orang Depok mah cantik itu rambutnya panjang terurai semampai, betul? Kulit putih, benar? Hidung mancung, badannya kayak gitar Spanyol, betul Bu? Sok cari kaditu tuh nugelis orang Papua, cari yang kulitnya putih, nggak ada, rambutnya lurus, nggak ada, keriting semua. Nah itulah cantik itu relatif. Lija melihat, tapi kecantikan ini temporer, Mas Radit. Ya, kalau belum punya anak, memang betul badannya kayak gitar Spanyol. Sok, udah anaknya udah 3, susah ngebedain mana paha, mana pinggang, mana jempol, mana kelingking. Jempol semua. Ya Allah, ini mama, ini perut mana, pinggang mana, ketutup sama lemak semua. Dulu mah langsing, udah nikah punya 3 langsung, malah pakai baju langsung, udah langsung temporer, kecuali punya modal perawatan mahal itu teh. Lihat tuh Inul Daratista, jutaan ternyata. Syahrini, yang alisnya itu badai itu, ya Allah udah karim. Ibu mah cukup yang pakai bebek harum sari, cukup pakai lipstik yang dari warung toko sebelah, dari TikTok, dari Jogja Depstore, paling mahal ya Bu ya. Yang kedua, wali maliha karena hartanya. Ya, jadi yang pertama karena kecantikannya, karena cantik itu akan menopang kepada kesemangatan ke dalam keharmonisan. Yang pertama kecantikannya, karena yang pertama, objek pertama yang dilihat oleh suami itu tiap hari, bahkan 24 jam itu 4L, lu lagi. Jadi harus cantik, pilih yang cantik meskipun yang relatif. Nah, dibalik Mbak Suci, Mbak Kim, posisikan diri kita, Mbak Suci, harus yang cantik. Every time, setiap waktu, anytime, dimanapun. Tidak hanya di kasur, di dapur, kayak kudu gelis, harus cantik. Masa Pak Ustadz mau masak pakai make up? Ya, mau napa? Nggak pakai make up yang kayak mau ke salon, mau ke nikahan juga, yang pantas. Biar suami kita itu tertarik, karena istri soleha itu yang pertama, idza nadortaha ilaiha sarotka, apabila suami melihat kepada kamu maka membalas dengan balasan pandangan yang menyenangkan, membahagiakan. Kata orang Singapana, kata orang Ciamis mah, jadi kalau si istri dipandang oleh suami itu gersang. Apa itu gersang? Seger merangsang. Begitu. Kok Ustaz ngomongnya begitu? Iya, biar ngerti nih Mas Radit. Mbak Kim, jadi kalau Mas Radit pulang dari kantor, maka Mas Radit itu ada pelabuhan, ada sandaran yang membuat dia itu betah, gak keluar rumah karena ada bidadari di rumahnya. Jangan sampai bidadarinya hanya ada di KFC. Mas, kata pelayan KFC, Mas, Pak, mau paha, mau dada. Itu ditawarin, kan pelayan KFC begitu. Saya kalau ke KFC ditawarin begitu, Bo. Tapi udah lama saya nggak ke KFC. Israel ini belum damai sama Palestina. Aduh, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi wali maliha harta, yang kedua harta, karena tidak butuh, cukup hanya cinta. Ya, jadi kulamar kau pakai Bismillah, Bismillah doang, enggak. Dulu waktu lamaran khitbah, saya hadir, tapi virtual, diundang sama Pak Haji Didi. Waktu Mas Radit lamaran saya hadir. Nah, virtual itu. Gak cukup pakai Bismillah, tapi harus butuh harta. Karena untuk menopang ibadah itu maqamadin illa bil mal, kecuali dengan harta bisa tegak agama. Yang ketiga wali nasabiha, keturunannya. Jadi keturunan Mas Radit, yakin saya keturunan dari Pak Haji Didi dan Ibu
yang soleh soleha juga Mbak Kim, Mbak Suci mudah-mudahan berasal dari keturunan yang soleh soleha. Karena nanti pun akan melahirkan keturunan. Tidak akan mungkin air bersih mengalir dari got yang kotor. Betul Pak? Tidak mungkin air bersih ngalir dari got yang kotor. Kalau air pengen ngalirnya bersih nih, jadi maka sumbernya harus dibersihkan. Cucu kita, anak kita pengen soleh solehah, kitanya yang harus disolehkan, harus disolehahkan. Nah, yang terakhir tips mencari istri itu adalah walidiniha. Jadi yang pertama lijamaliha, tampangnya, kecantikannya, parasnya. Yang kedua wali maliha karena hartanya. Yang ketiga wali nasabiha karena keturunannya. Dan yang keempat adalah wali diniha karena agamanya. Loh, agama terakhir ada notes di situ. Ada catatan dari Rasulullah. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Maka pilihlah karena agamamu, insya Allah akan selamat kamu. Pak Ustadz nggak cantik. Agama mengajarkan qanaah, menerima apa adanya. Oh, biarin orang lain bilang istri saya kayak pembantu saya, biarin, sabar saya. Agama mengajarkan qanaah, sabar. Gak kaya miskin, kitanya yang kaya diangkat derajatnya. Gak cantik, kitanya yang ganteng terangkat derajatnya. Keturunannya hina, kita mulia, terangkat derajatnya. Agama mengajarkan begitu. Agamanya gak pinter Pak Ustadz, kitanya yang pinter, tertolong. Nanti habis rumah tangga belajar sama-sama. Indah banget. Insya Allah. Ini tips mencari istri bagi yang belum menikah. Gak berlaku buat bapak-bapak. Jangan dihafalin ini. Ya, jangan. Ini khusus untuk yang jomblo fisabilillah. Ada jomblo? Ada yang belum nikah? Yuk, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan selepas dari ini segera menikah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya siraman ini sekali lagi tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, support dan juga doa. Di mana dalam catatan Lauhil Mahfuz, Mas Radit dan Mbak Kim Suci ini sudah tercatat sebagai calon suami dan istri. Baru calon. Yuk kita hantarkan melalui siraman ini, doa ini kita hantarkan supaya menjadi sah, menjadi suami istri. Amin ya rabbal alamin. Setelah sah, kita hadir di sana ya. Hadir Bu? Hadir dong. Ini pembina yayasan kita yang subhanallah Pak Haji Didi ini luar biasa, sosialnya, baiknya, terkenal banget di Raudatul Mukminin. Maka kita sebagai bentuk apresiasi, terima kasih kepada Pak Haji Didi hadir di sana. Tapi jam berapa Pak Haji Didi hadirnya? 6:30 ya. Jangan dari jam 2 dan jangan pagi numpang foto-foto, berenang apalagi di hotel mau foto. Dilarang ya, kecuali saya. Ya, nanti hadir di sana tidak hanya sebatas memberikan doa restu, juga memberikan 200.000 di amplopin. Ya. Karena di undangannya ada di situ mohon 200.000. Mohon doa restu ya. Jangan sampai sup, sate, kambing guling, pasta, garang asem dimakan semuanya. Tuh, pas ketemu dengan saya, Pak Ustadz udah makan nasi belum? Ayo bareng sama saya makan nasi. Padahal ibu udah sup, udah sate, udah somai, udah pasta, udah garang asem, ngajak makan nasi. Itu perut apa tangki? Ngamplop 50.000, pret. Aing mah nggak musim 50.000, 500.000 kok ke Pak Haji Didi. Tapi insya Allah Pak Haji Didi bukan itunya ya Pak Haji Didi ya. Doa restunya mudah-mudahan untuk keluarga, calon keluarga nih dari Mas Radit dan Mbak Kim Suci dijadikan pasangan suami istri yang sakinah, mawaddah warahmah. Sekian dan demikian, karena ini pengajian ceramah umum tidak ada pertanyaan. Beda dengan di masjid, ada pertanyaan. Tidak dibuka pertanyaan.
Langsung doa. Ya, langsung doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat, cita-cita yang maksud oleh Pak Haji Didi Mas Rabit Bakin, mudah-mudahan Allah kabul, Allah lancarkan, Allah mudahkan, dipenuhi dengan keberkahan. Menjelang hari haknya mudah-mudahan diberikan kesehatan, lancar segala-galanya, panitianya, keluarganya, WO-nya, petugasnya, dan seluruh hal-hal yang mendukung terhadap kegiatan ataupun pelaksanaan pada hari haknya. Allah berikan kemudahan, kelancaran. Dan yang paling utama, mudah-mudahan setelah sah menjadi suami istri, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai keturunan yang soleh soleha, dan mudah-mudahan tidak hanya berkumpul di dunia, mudah-mudahan sampai langgeng di keabadian di akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Sallallahu ala maqasidi wa maqasidana fi umuri dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.